Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, keluarga Cahaya Sehat Lansia dimanapun Anda berada, saya doakan semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah, di mana setiap tarikan napas kita diiringi rasa syukur, dan setiap langkah kita terasa ringan. Terima kasih telah kembali ke rumah kita bersama ini, dan selamat datang saya ucapkan bagi Anda yang mungkin baru pertama kali menemukan kami. Di sini, kita percaya bahwa usia senja bukanlah akhir, melainkan sebuah mahakarya yang sedang kita ukir bersama. Nada suara menjadi lebih personal dan bercerita Bapak dan Ibu. Izinkan saya berbagi sebuah kisah. Beberapa waktu lalu, ada seorang bapak bernama Pak Tono yang datang berkonsultasi. Wahanya lesu, langkahnya pun terlihat berat. Beliau berkata pada saya, "Badan saya ini rasanya seperti dipukuli setiap bangun tidur. Sendi ngilu, kaki berat, padahal saya sudah berusaha hidup sehat. Setiap hari, saya makan buah." Kalimat terakhir itu membuat saya penasaran. Saya bertanya, "Buah apa saja, Pak, yang paling sering dimakan?" Dan setelah beliau menyebutkan daftarnya, saya langsung mengerti di mana letak masalahnya. Ternyata, tanpa beliau sadari, niat baiknya untuk sehat justru menjadi bumerang karena pilihan buah yang kurang tepat. Dan di video kali ini, saya akan bagikan temuan penting tersebut. Kita akan bongkar tuntas 7 buah yang ternyata bisa menjadi pemicu kaki lemah dan peradangan. Dan yang paling mengejutkan, buah nomor 4 dalam daftar ini adalah buah yang mungkin tadi pagi baru saja Anda santap untuk sarapan. Tapi sebelum kita membongkar daftar buahnya, kita harus kenalan dulu dengan 3 biang keladi utama yang diam-diam menggerogoti kekuatan kaki kita dari dalam. Jika kita paham ini, kita akan paham segalanya. Biang keladi pertama, inflamasi, si api dalam sekam. Dengan nada serius Bapak dan Ibu, bayangkan sendi Anda adalah sebuah ruangan kayu yang indah. Inflamasi adalah api kecil yang muncul di sudut ruangan. Awalnya tidak terasa. Tapi jika bahan bakarnya yaitu gula dan makanan olahan terus-menerus kita berikan, api itu akan membesar, membakar seluruh ruangan hingga hangus dan rapuh. Itulah mengapa sendi kita menjadi bengkak, panas, dan nyeri. Biang keladi kedua, gula darah. Si roller coaster jahat. Gula darah kita seharusnya stabil, seperti mobil yang berjalan tenang, tapi makanan dengan indeks glikemik tinggi mengubahnya menjadi roller coaster. Naik tajam, lalu anjlok drastis. Guncangan inilah yang membuat tubuh kita stres, lelah, dan memicu api inflamasi tadi. Kaki kita yang berada paling jauh dari jantung adalah korban pertama dari sirkulasi darah yang buruk. Akibat roller coaster gula ini, biang keladi ketiga, asam urat, si kristal jarum yang kejam. Dan yang terakhir, asam urat. Ini adalah produk sisa dari makanan yang kita makan. Jika kadarnya terlalu banyak, ia akan berubah menjadi kristal-kristal tajam seperti pecahan kaca atau jarum. Bayangkan ribuan jarum menyusak-nusek sendi kaki Anda. Dari dalam setiap kali Anda melangkah. Jeda sejenak mengerikan, bukan? Dengan memahami 3 musuh ini, sekarang mari kita lihat di mana saja mereka bersembunyi. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin menyapa Anda semua. Senyum kembali, coba tulis di kolom komentar. Anda berasal dari kota mana? Senang sekali rasanya bisa terhubung dengan keluarga Cahaya Sehat Lansia dari seluruh penjuru Indonesia. Dan jika Anda merasa informasi ini penting, mohon keikhlasannya untuk menekan tombol like dan tentu saja subscribe serta nyalakan loncengnya. 1 klik dari Anda adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus berbagi kebaikan. Terima kasih banyak. Baik, mari kita lanjutkan penyelidikan kita. Inilah 7 buah yang perlu Anda waspadai. Kita mulai dengan buah tropis yang menjadi simbol kesegaran. Nanas. Siapa yang bisa menolak rujak dengan potongan nanas yang renyah atau jus nanas dingin di siang hari? Nanas dikenal luas mengandung enzim bromelain yang disebut-sebut baik untuk melunakkan daging dan membantu pencernaan. Namun, di balik citranya yang menyehatkan itu, tersembunyi sebuah pedang bermata dua yang bisa sangat merugikan bagi tubuh kita di usia senja. Masalah utama nanas terletak pada 2 komponennya, kandungan gula dan tingkat keasamannya yang tinggi. Enzim bromelain memang ada,
Tapi efeknya seringkali kalah oleh dampak negatif dari gula dan asamnya. Gula pada nanas, meskipun alami, akan cepat diserap tubuh dan menyebabkan lonjakan gula darah. Seperti yang kita bahas, lonjakan ini adalah pemicu utama peradangan. Sementara itu, sifatnya yang sangat asam dapat mengganggu keseimbangan pH cairan di dalam sendi, terutama bagi sendi yang sudah mengalami pengapuran atau radang. Bayangkan sendi lutut Anda adalah engsel pintu yang sudah sedikit berkarat, lalu Anda menyiramnya dengan cairan yang bersifat asam seperti cuka. Apa yang terjadi? Karatnya mungkin sedikit terkikis, tapi besinya sendiri akan semakin rapuh dan berdecit lebih keras. Begitulah yang dirasakan sendi kita, rasa ngilu yang tajam, kaku saat bangun tidur, atau sensasi panas di sekitar lutut setelah mengonsumsi nanas adalah sinyal nyata bahwa engsel tubuh Anda sedang teriritasi. Semua lansia perlu waspada, namun ada kelompok yang harus ekstra hati-hati. Pertama, penderita radang sendi arthritis dan osteoarthritis. Bagi Anda, nanas bisa menjadi pemicu serangan nyeri akut. Kedua, penderita penyakit MAH atau GERD karena asamnya bisa melukai lambung. Dan ketiga, mereka yang mengonsumsi obat pengencer darah karena zat dalam nanas berpotensi meningkatkan risiko pendarahan. Apakah artinya nanas haram total? Tidak juga. Kuncinya ada pada cara dan waktu konsumsi. Aturan emas untuk nanas adalah jangan pernah memakannya saat perut kosong. Jika Anda sangat ingin makan, lawan potong kecil saja. Dan pastikan Anda memakannya setelah menyantap makanan utama yang kaya protein dan lemak sehat. Ini akan membantu menetralisir asam dan memperlambat penyerapan gulanya, sehingga dampaknya tidak terlalu merusak. Selanjutnya, si kecil mungil yang manis, anggur. Buah ini sering dianggap camilan sehat, teman nonton TV, atau hidangan pencuci mulut yang mewah. Karena ukurannya yang kecil, kita sering kehilangan kontrol. Tempest cider, satu mangkuk besar, bisa habis dalam sekejap. Disinilah letak jebakan utamanya. Akumulasi zat berbahaya yang terjadi tanpa kita sadari. Anggur adalah salah satu buah dengan kandungan fruktosa, gula buah, dan purin yang paling tinggi. Saat fruktosa dan purin ini masuk ke tubuh dalam jumlah besar, organ hati kita akan kewalahan. Sebagian besar akan diubah menjadi produk sisa bernama asam urat. Dalam kadar normal, asam urat akan dibuang. Tapi jika produksinya membludak, ia akan mengkristal di dalam darah. Bayangkan, aliran darah Anda adalah sungai. Kristal asam urat ini seperti ribuan pecahan kaca atau silet kecil yang ikut mengalir di sungai itu. Saat alirannya melambat di area persendian seperti jempol kaki, lutut, atau pergelangan tangan, pecahan kaca itu akan mengendap dan menancap di jaringan lunak. Inilah yang menyebabkan serangan gout atau asam urat. Rasa sakit yang digambarkan seperti ditusuk-tusuk, panas membara, dan bengkak kemerahan. Tentu saja, penderita asam urat adalah kelompok yang paling harus menghindari anggur. Selain itu, lansia, pria secara umum memiliki risiko lebih tinggi terkena serangan asam urat dibandingkan wanita. Jika Anda memiliki riwayat keluarga dengan penyakit asam urat atau memiliki masalah pada fungsi ginjal, Anda juga termasuk dalam kelompok berisiko tinggi dan sebaiknya menjauhi buah ini. Aturan emas untuk anggur. Anggap ia sebagai permen, bukan buah. Artinya, konsumsilah hanya sesekali dalam jumlah yang sangat terbatas. Jika Anda berada di sebuah acara, cukup ambil 5-6 butir. Nikmati rasanya, lalu berhenti. Jangan pernah menyediakan satu mangkuk besar anggur di meja makan Anda. Ganti kebiasaan itu dengan menyediakan buah beri yang justru membantu melawan asam urat. Jeruk, sang ikon vitamin C. Siapa yang tidak kenal? Kita dianjurkan mengonsumsinya untuk menjaga daya tahan tubuh. Namun, seperti pahlawan dalam cerita yang memiliki kelemahan, jeruk juga punya sisi lain, yaitu kandungan asam sitratnya yang sangat pekat, terutama pada jeruk peras yang sering kita minum. Bagi tubuh lansia, terutama yang kondisi tulang rawannya sudah mulai menipis karena usia atau karena kondisi osteoarthritis, pengapuran, asam sitrat ini bisa menjadi musuh. Sifat asamnya dapat mengiritasi dan memperburuk kerusakan pada tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pelindung sendi. Asam ini juga dapat mengganggu penyerapan kalsium,
Jika dikonsumsi berlebihan, tulang rawan kita itu seperti spons basah yang empuk dan melindungi ujung-ujung tulang. Sifat asam dari jeruk bisa memeras spons itu hingga menjadi lebih kering dan kasar dari waktu ke waktu. Akibatnya, gesekan antar tulang menjadi lebih terasa, seringkali menimbulkan bunyi krek dan rasa linu yang dalam saat lutut atau sendi lain ditekuk. Kelompok yang paling perlu waspada adalah penderita osteoartritis dan rematik. Bagi Anda, jeruk bisa memperburuk gejala secara signifikan. Selain itu, orang dengan gigi sensitif juga akan merasakan dampak langsung dari asam jeruk yang mengikis enamel gigi. Aturan emas untuk jeruk. Jangan minum dalam bentuk jus pekat. Jika ingin mendapatkan manfaat vitamin C-nya, dapatkan dari sumber yang tidak terlalu asam seperti jambu biji atau pepaya. Jika tetap ingin mengonsumsi jeruk, makanlah buahnya langsung bersama seratnya, bukan diperas. Cukup setengah buah dalam sehari. Dan jangan lupa berkumur dengan air putih sesudahnya untuk menetralkan asam di mulut. Dan sekarang, buah nomor 4. Buah yang saya janjikan di judul. Buah sarapan favorit jutaan orang, termasuk mungkin Anda. Pisang. Pisang adalah buah andalan karena praktis, mengenyangkan, dan katanya memberi tenaga. Ini tidak salah, tapi tenaga yang diberikan adalah tenaga semu. Pisang pada dasarnya adalah bom karbohidrat dan gula. Ia adalah juara dalam menaikkan gula darah secepat kilat. Ini adalah resep sempurna untuk memulai hari dengan roller coaster gula yang justru akan membuat Anda lemas di siang hari saat kita makan pisang, terutama yang sangat matang. Kandungan patinya sudah banyak berubah menjadi gula sederhana. Ini langsung masuk ke aliran darah. Memaksa pankreas kita bekerja keras memproduksi insulin dalam jumlah besar. Proses guncangan gula darah dan insulin inilah yang menjadi akar dari banyak masalah, termasuk peradangan sistemik dan resistensi. Insulin jika terjadi terus-menerus, efek langsungnya pada kaki adalah sirkulasi darah yang kacau. Bayangkan, selang air yang terkadang menyemprot kencang, lalu tiba-tiba menggesil. Begitu pula aliran darah ke kaki Anda. Kaki jadi kekurangan oksigen dan nutrisi, membuatnya terasa berat seperti memakai sepatu bot yang diisi air, sering kesemutan, dan tidak bertenaga. Itulah kenapa setelah makan pisang, banyak yang merasa justru mengantuk dan malas bergerak. Penderita diabetes atau pre-diabetes adalah kelompok yang harus paling waspada. Selain itu, lansia yang kurang aktif bergerak sedentari juga sangat berisiko, karena gula yang masuk tidak akan terpakai sebagai energi, dan akhirnya hanya akan menumpuk menjadi lemak dan pemicu peradangan. Aturan emas untuk pisang. Perhatikan kematangan dan kombinasinya. Jika harus makan pisang, pilih pisang yang belum terlalu matang. Kulitnya masih ada sedikit semburat hijau. Makan hanya setengah buah saja dalam sekali waktu. Dan yang terpenting, jangan pernah memakannya sendirian. Selalu dampingi dengan sumber protein atau lemak sehat, seperti beberapa butir kacang almond, atau taburi dengan bubuk kayu manis yang terbukti membantu menstabilkan gula darah. Selanjutnya, buah primadona saat musimnya tiba. Mangga, aromanya harum, dagingnya tebal, dan rasanya manis legit. Sulit sekali untuk menolak godaannya. Mangga sering dianggap sebagai buah mewah yang melambangkan kenikmatan tropis. Namun, di balik kemewahannya itu, mangga adalah salah satu raja gula di dunia buah-buahan. Kandungan gula dalam mangga yang matang sangatlah tinggi dan pekat. Bagi tubuh lansia yang sistem metabolismenya sudah melambat, mengonsumsi mangga dalam jumlah banyak sama seperti menuangkan sebotol sirup kental langsung ke dalam aliran darah. Gula ini menjadi makanan super bagi api peradangan yang mungkin sudah ada di dalam tubuh, membuatnya berkobar semakin besar. Bayangkan, peradangan di sendi. Anda seperti adonan roti. Gula dari mangga adalah ragi yang membuatnya mengembang menjadi besar, bengkak, dan terasa panas. Efeknya terasa pada jaringan lunak di sekitar sendi, seperti ligamen dan tendon, yang menjadi tidak stabil dan mudah nyeri. Kaki terasa penuh dan berat, sementara sendi terasa panas dari dalam. Tentu saja, penderita diabetes dan mereka yang kelebihan berat badan harus sangat berhati-hati. Selain itu, penderita neuropati diabetik, yaitu kerusakan saraf akibat diabetes, akan merasakan gejala seperti kesemutan,
atau rasa terbakar di kaki menjadi jauh lebih buruk setelah mengonsumsi mangga. Aturan emas untuk mangga. Perlakukan ia seperti hidangan penutup yang sangat mahal dan langka. Jangan pernah makan satu buah mangga penuh sendirian. Cukup nikmati satu atau dua potong kecil saja setelah makan besar. Anggaplah ia sebagai kemewahan sesekali, bukan sebagai buah harian. Banyak yang beralih ke apel hijau dengan anggapan buah ini lebih sehat karena rasanya yang asam dan tidak semanis apel merah. Ini adalah sebuah kesalahpahaman yang umum. Apel hijau memang terasa lebih aman di lidah. Namun di dalam tubuh, ceritanya bisa berbeda. Walaupun tidak terlalu manis, apel hijau tetap mengandung gula. Yang menjadi masalah adalah kombinasi gula tersebut dengan kandungan asam malat yang tinggi. Asam malat inilah yang memberikan rasa asam yang tajam bagi tubuh yang sensitif. Kombinasi gula dan asam ini adalah resep jitu untuk memicu kekakuan otot dan sendi. Rasa nyeri yang ditimbulkan. Apel hijau seringkali berbeda. Bukan nyeri tajam seperti asam urat, melainkan rasa pegal linu yang samar namun terus-menerus. Rasanya seperti ada demam ringan di dalam otot dan sendi Anda. Anda mungkin tidak langsung menyadarinya, tapi keluhan pegal linu yang tak kunjung hilang bisa jadi berakar dari kebiasaan mengonsumsi buah ini. Siapa yang paling berisiko? Orang-orang yang sudah memiliki keluhan pegal linu kronis atau fibromialgia. Selain itu, lansia dengan sistem pencernaan yang sensitif juga mungkin akan merasakan kembung atau tidak nyaman di perut akibat tingginya kandungan asam pada apel hijau. Aturan emas untuk apel hijau. Jangan terkecoh oleh rasa. Jika Anda menyukai apel, pilihlah varietas apel merah seperti Fuji atau Royal Gala yang tingkat keasamannya lebih rendah. Selalu makan apel bersama dengan kulitnya, karena di sanalah sebagian besar seratnya berada, yang bisa membantu memperlambat penyerapan gula. Di tengah cuaca panas, tidak ada yang bisa mengalahkan kesegaran semangka. Kandungan airnya yang melimpah terasa seperti oase di padang pasir. Namun, di balik kesegarannya itu, semangka adalah juara dalam hal indeks glikemik EG. Ia adalah salah satu buah dengan EG tertinggi. Indeks glikemik adalah ukuran seberapa cepat suatu makanan bisa menaikkan kadar gula darah. Dengan EG yang sangat tinggi, gula dari semangka akan diserap oleh tubuh dalam sekejap mata. Ini menyebabkan tsunami gula darah yang dahsyat, yang memaksa tubuh bekerja keras untuk mengatasinya. Bayangkan, tubuh Anda adalah sebuah bendungan. Tsunami gula dari semangka ini membuat bendungan itu meluap. Luapan inilah yang menyebabkan retensi cairan atau penumpukan air di dalam tubuh. Efeknya paling sering terlihat sebagai kaki yang bengkak edema, terutama di area pergelangan dan pengyung kaki. Kaki yang bengkak tentu akan terasa sangat berat, kencang, dan menyakitkan saat dipakai berjalan. Kelompok paling berisiko adalah penderita diabetes, penderita tekanan darah tinggi, dan mereka yang memiliki masalah dengan pembengkakan, edema. Bagi Anda, semangka bisa memperburuk kondisi secara signifikan hanya dalam beberapa jam. Aturan emas untuk semangka. Jangan pernah memakannya sendirian. Jika Anda ingin makan semangka, potong satu irisan tipis saja. Dan yang terpenting, makanlah bersamaan dengan segenggam kokenchkungan seperti almond atau kenari. Lemak dan serat dari kacang akan menjadi rem yang memperlambat laju tsunami gula dari semangka. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulan dari perbincangan panjang kita hari ini sangat sederhana. Kaki yang kuat di usia senja bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari di meja makan. Kita telah belajar tentang 3 musuh utama: peradangan, gula darah yang tidak stabil, dan asam urat. Kita juga telah membongkar 7 buah yang tanpa sadar bisa menjadi sekutu mereka. Namun yang terpenting, kita tidak berhenti pada masalah. Kita juga telah menemukan solusinya, yaitu dengan memilih buah pahlawan seperti beri dan alpukat, serta memulai panduan 5 hari yang praktis. Karena pada akhirnya, tubuh ini adalah amanah. Merawatnya adalah bentuk syukur yang paling nyata. Sekali Anda memilih segenggam buah beri daripada semangkuk anggur, Anda sedang berinvestasi untuk masa depan langkah Anda. Setiap kali Anda memilih air putih daripada teh manis, Anda sedang memadamkan api peradangan di dalam diri Anda. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Setelah menyimak semua ini,
Komitmen kecil apa yang akan Anda buat untuk diri Anda sendiri mulai besok? Apakah akan mengurangi buah tertentu? Atau mungkin mencoba panduan 5 hari dari Komi? Tulis komitmen Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan. Dan terakhir, jangan biarkan informasi berharga ini berhenti di Anda. Jadilah cahaya bagi orang-orang di sekitar Anda. Bagikan video ini kepada pasangan, sahabat, atau di grup keluarga Anda. Satu kali Anda berbagi, bisa jadi itu adalah jawaban atas doa kesehatan seseorang di luar sana. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga Cahaya Sehat Lansia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.